Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pentas Tani dimanapun Anda berada. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Perkenalkan, nama saya Desandi Akmal Mujid Ramadiana, seorang penyuluh pertanian berasal dari Kabupaten Majalengka yang saat ini bertugas di Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Kecamatan Dawan dengan wilayah binaan Desa Batuluyuk. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk berbagi sedikit pengalaman saya dalam pelaksanaan penyuluhan, mulai dari persiapan, pelaksanaan penyuluhan, serta evaluasi penyuluhan. Berikut juga bagaimana kita menumbuhkan SDM petani alias regenerasi petani di wilayah Desa Batuluyuk. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan video berikut ini. Secara geografi, Desa Batuluyuk berada di kawasan dataran rendah dengan ketinggian sekitar 70 meter di atas permukaan laut. Desa Batuluyuk terletak di sebelah timur Kecamatan Dawan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Kasokandawa dan Kecamatan Jatiwangi. Dari segi ekonomi, penduduk desa umumnya bergantung kepada sektor pertanian berupa usaha tani padi, serta sektor industri seperti industri genteng, industri bata merah, industri garmen, dan lain-lainnya. Lahan sawah di Desa Batuluyuk memiliki luasan lahan sekitar 126 hektar dengan berupa pengairan setengah teknis seluas 20 hektar dan 106 hektar sisanya berupa tada hujan. Sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian, kita sebagai penyuluh pertanian perlu mempersiapkan beberapa hal penting sebagai berikut. Pertama, menganalisis atau mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh petani di wilayah binaan. Hal ini bisa dilakukan melalui survei, wawancara, atau observasi terhadap ketua atau pengurus kelompok tani. Yang kedua, tentang materi penyuluhan. Materi harus disesuaikan dengan kebutuhan petani dan kondisi lokal. Kita perlu mempelajari materi dari sumber resmi lembaga penelitian atau lainnya yang relevan. Lalu, materi yang kita pelajari tersebut dimuat ke dalam bentuk sinopsis. Ketiga, membuat lembar persiapan menyuluh atau yang lebih dikenal dengan sebutan LPM. Dalam LPM ini, memuat peralatan dan media apa saja yang kita harus persiapkan, seperti alat bantu yang diperlukan, rencana rinci mengenai jadwal, lokasi, dan metode apa saja yang kita pilih dalam penyuluhan. Yang keempat, yakni berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti kepala desa, koordinator penyuluh, rekan-rekan penyuluh lainnya, serta tokoh masyarakat di wilayah setempat. Pelaksanaan penyuluhan pertanian bertujuan untuk memberdayakan petani dengan meningkatkan kapasitas pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penyuluhan harus membantu petani untuk menjadi lebih mandiri dan mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Dalam proses penyuluhan, perlu melibatkan petani secara aktif agar mereka merasa memiliki dan berkomitmen terhadap hasilnya. Pelaksanaan penyuluhan harus memperhatikan prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa, seperti bersifat dua arah, di mana petani juga diberi kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan permasalahan mereka. Penyuluhan harus dilakukan dengan metode komunikasi efektif yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh petani. Penggunaan bahasa yang sederhana dan contoh nyata akan memudahkan pemahaman. Informasi dan teknik komunikasi yang disampaikan harus praktis dan dapat diterapkan langsung oleh petani dalam kegiatan sehari-hari mereka. Evaluasi penyuluhan yang dilakukan pada kegiatan ini yakni untuk mengukur tingkat pengetahuan petani mengenai tugas dan fungsi kelompok serta mengenai penyusunan RDKK atau rencana definitif kebutuhan kelompok. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan kuesioner berupa pilihan ganda dengan berisikan 10 soal dengan cara pretest dan posttest. Pada hasil pretest, dari 20 orang petani didapatkan nilai rata-rata sebesar 4,35. Setelah dilaksanakannya penyuluhan, kemudian diberikan soal yang sama
didapatkan nilai rata-rata sebesar 9. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 46,5% setelah dilaksanakannya kegiatan penyuluhan. Untuk saat ini, para pemuda di wilayah Desa Baturuyuk lebih tertarik untuk bekerja di sektor industri, pabrikan seperti industri garmen, serta industri sepatu yang memang lokasi pabrik-pabrik tersebut terletak berada di sekitar pemukiman warga Desa Baturuyuk. Oleh karena itu, perlu upaya mendorong regenerasi petani untuk memastikan keberlanjutan sektor pertanian dengan melibatkan generasi muda dalam kegiatan pertanian. Berikut hal-hal yang saya lakukan dalam upaya regenerasi petani di wilayah Desa Baturuyuk. Pertama, melalui pendidikan dan pelatihan. Kedua, dengan meningkatkan akses teknologi. Ketiga, mendukung inisiatif kewirausahaan. Yang keempat, mengembangkan program magang dan kemitraan. Yang kelima, membangun jaringan dan komunitas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.